pertanyaannya, jika menginap di masjid selama bencana, apakah boleh jamak qashar ataukah ikut jamaah yang mukim? Jadi orang-orang desa yang sedang sholat berjamaah. Atau jika sudah jamak qashar, kemudian ikut sholat lagi dengan yang mukim mengingat keberadaan masih di masjid. Pilihan yang kedua ini lebih baik ataukah ya yang pertama? Pertanyaan lagi senada dengan ini, jika sudah jamak qashar, apakah boleh tetap berdiam istirahat di dalam masjid sementara yang mukim melaksanakan sholat di waktu sholat yang berikutnya? Relawan kita banyak yang sudah jamak qashar dan tetap berdiam di masjid. Ketika mukimin masuk sholat berikutnya, relawan tidak ikut sholat lagi, malah ngobrol sampai ketawa-ketawa. Ya, ini dua pertanyaan, intinya sama. Yang pertama, bolehkah relawan melakukan jamak qashar di masjid yang digunakan oleh masyarakat untuk sholat di waktunya masing-masing? Jawabannya boleh. Jadi misalnya ya, masyarakat melakukan sholat duhur, maka kita ikut sholat duhur. Setelah itu kita jamak dengan asar. Kita sholat duhur dengan masyarakat, kita sholatnya mukim karena masyarakat mukim. Mereka imamnya, maka kita ikut masyarakat mukim. Dan setelah itu selesai kita untuk sholat asarnya. Boleh, tidak ada masalah. Taib? Iya, asalnya di qashar karena kita jamaah musafir kan. Taib, ketika boleh jamak qashar, apakah berarti setelah sholat berikutnya dan kita masih di dalam masjid, kita boleh duduk-duduk saja? Ada orang sholat berjamaah, kita diam-diam saja di situ ngobrol, bahkan disebutkan tadi ketawa-ketawa, dan bisa jadi ini mengganggu jamaah masjid? Jawabannya tidak boleh jamaah, tidak boleh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat subuh berjamaah bersama para sahabatnya. Kemudian ada dua orang sudah sholat di kemahnya atau di rumahnya. Kemudian dua orang ini pergi ke masjid. Rasulullah sedang berjamaah bersama para sahabatnya. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salam, beliau melihat ada dua orang berpisah dari jamaahnya. Akhirnya ini hampir sama dengan kejadian yang ditanyakan. Meminta kepada para sahabatnya, datangkan dua orang itu kepadaku. Dua orang ini tahu kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka berdua untuk menghadap. Akhirnya dua orang ini gemetaran, takut dimarahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bertanya, ada apa dengan kalian? Kenapa kalian tidak ikut sholat bersama kami? Apa jawaban dua orang ini? Ya Rasulullah, sallaina fi rihalina. Wahai Rasulullah, kami sudah sholat di tempat kami, di rumah kami, di kemah kami. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa kalian tidak sholat bersama kami dan sholat tersebut menjadi sholat sunnah bagi kalian? Rasulullah ingkari itu. Tidak boleh seperti itu. Karena ini akan menjadikan jamaah tidak khusyuk. Ini juga akan menjadikan tujuan utama jamaah disyariatkan itu menjadi tidak terwujud. Akhirnya ada perpecahan. Makanya para jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, kalau tidak mau sholat lagi, silahkan kalian menjauh. Jangan di masjid. Atau ada solusi, bikin ruangan. Ya. Bikin ruangan yang tidak dilihat oleh para jamaah. Walaupun solusi ini pun sebenarnya kurang baik. Ya. Tapi ini
mudarat yang lebih ringan daripada dilihat orang-orang ini sholat, sedangkan para relawan terlihat tidak sholat. Bukankah bisa jadi jamaah itu suudzon kepada para relawan? Ini orang ingin kebaikan tapi sholat, tidak mau sholat. Atau bahkan mereka bisa saja menganggap bahwa relawan-relawan ini tidak sefaham dengan kita. Oh, ini enggak mau sholat berjamaah dengan kita. Ini kan membahayakan. Makanya ya, kalau kita berada di masjid dan ada jamaah sholat ya, maka ikutlah sholat bersama mereka dan kita mendapatkan pahala sholat sunnah. Pertanyaan yang berikutnya. Apakah ada batasan bagi relawan jika dalam meninggalkan sholat Jum'ah?